muncul adanya massa keras atau batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Penyebabnya belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Batunya biasanya tergantung lokasinya di mana. Apakah lukanya itu di ginjal, ureter, bladder, atau uretra. Batu yang ada di ginjal ukurannya nggak terlalu besar, biasanya masih bisa, bahkan masih bisa keluar spontan. Nah, ada secara epidemiologi biasanya ada daerah atau negara-negara tertentu itu yang kasus untuk batu saluran kemihnya cenderung lebih tinggi. Ini adalah daerah biasanya dengan miasma belt ini yang merah, ini yang kasus tertinggi yang tinggi. Nah, kalau kita bicara faktor predisposisi, maka ada faktor individu ataupun faktor lingkungan. Faktor individu ini ada faktor yang bisa dimodifikasi, misalkan dietnya, pola makannya, ya, obesitas, aktivitas fisik ini bisa diatur. Ada yang tidak bisa dimodifikasi, misalkan usia, jenis kelamin. Biasanya laki-laki itu lebih sering mengalami batu saluran kemih daripada wanita. Ras dan riwayat keluarga. Faktor lingkungan dari pekerjaan, geografis, iklim, suhu ini juga berpengaruh terhadap muncul tidaknya batu. Ya, nanti kalian bisa baca di PPT-nya. Saya biasanya masukkan catatan-catatan kecilnya, ya. Ini faktor resikonya. Jadi pada orang-orang yang usia muda, biasanya anak-anak, remaja, usia produktif, ya, itu cukup sering terjadi batu saluran kemih. Faktor keturunan juga pengaruh. Pola makan biasanya itu paling banyak juga. Kalau seseorang cenderung konsumsi makanannya mengandung purin, asam urat, maka dia akan cenderung terbentuk batu asam urat. Ya, pada makanan-makanan tertentu yang mengandung banyak kalsium, bahkan mungkin dari vitamin yang terlalu berlebihan, ya, itu juga bisa muncul batu. Kelainan genetik ataupun abnormalitas secara anatomi dari organnya bisa mempengaruhi terbentuknya batu. Ada beberapa macam jenis batu. Nama batu ini biasanya tersusun dari yang ditentukan dari nama komponennya, ya. Tersusunnya dari apa, itu nama batunya. Jadi misalkan batu kalsium oksalat, berarti itu adalah batu yang tersusun dari kalsium dan oksalat sekitar 70%. Jadi kalau dilihat secara makroskopis, ya, bentuk batunya beda, warnanya beda, seperti itu. Tiap batu ini, apa yang menyebabkan terbentuknya jenis-jenis batu tadi itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang kita makan, atau ada tidaknya proses infeksi di situ. Ketika ada suatu proses infeksi, maka umumnya batu yang terbentuk adalah batu magnesium amonium fosfat. Ketika makanan yang banyak mengandung asam urat, ya, maka batu uric acid atau penyakit-penyakit tertentu yang mendasari. Misalkan ada osteoporosis, ada kalsium di urea tinggi, hiperparatiroidisme, vitamin D yang berlebih atau toksisitas. Ini akan cenderung memicu terbentuknya batu kalsium oksalat. Jadi
konsumsi obat-obatan, makanan dan sebagainya. Ya. Ini beberapa jenis batu. Kalau kita mau memeriksa batu, kita bisa lakukan pemeriksaan X-ray. Ya. Saya tidak akan bahas detail ini untuk Nestuno. Patogenesis. Terbentuknya batu memang tadi dikatakan secara etiologi dan patogenesis itu masih belum bisa dijelaskan secara detail. Tapi kemungkinan ada suatu proses yang menyebabkan adanya supersaturasi, di mana biasanya bahan-bahan dari benda-benda yang padat ini akan lebih tinggi, sedangkan volume urinnya rendah. Ini disebut supersaturasi. Ada bahan-bahan yang meningkatkan pembentukan dari batu, yaitu dari kandungan asam urat, kalsium, oksalat, dan sistin. Dan sebaliknya menghambat, yaitu dari magnesium sitrat misalkan, dan faktor-faktor lain. Ini proses terjadinya batu diawali dengan supersaturasi dari zat pada batu meningkat, ya, substansi yang mengusung batu tinggi, volume urinnya kurang. Mungkin pasien ini cenderung kurang minum, ya, jadi volume urin kurang, itu bisa predisposisi batu juga. Supersaturasi yang terjadi adalah akan menyebabkan kristal yang menempel pada kristal lain yang berbeda. Jadi dia makin mengeras, terbentuk kristal ini akan menempel satu sama lain. Ini disebut nukleasi. Yang kemudian akan menyebabkan kristal growth. Jadi kristalnya makin lama makin besar karena makin nempel terus, ya, makin bertumbuh, terus membentuk kristal agregasi dan terbentuklah formasi kristal atau disebut batu. Ada batu-batu yang disebabkan karena infeksi. Ini biasanya oleh infeksi yang disebabkan bakteri pemecah urea yang menghasilkan enzim urease, dia merubah urin menjadi basa, sehingga menyebabkan batu, magnesium, amonium, fosfat, dan karbonat. Secara klinis biasanya memberikan gambaran nyeri pinggang, ada hematuria, baik itu makros atau mikros, hidronefrosis, infeksi, dan gagal ginjal. Ini diagnosisnya, ya, dari anamnesis kita mesti tanyakan riwayatnya secara detail. Pemeriksaan fisik biasanya bisa muncul adanya nyeri ketok di daerah osteovertebral, ya, di bawah, di sekitar pinggang situ. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan lab, kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium rutin. Ini untuk membantu mencari tahu penyebabnya apa, ya, atau penyakit yang mendasari bila ada. Pemeriksaan urin lengkap bisa kita lakukan juga untuk kita melihat ada tidaknya eritrosit, leukosit, bakterinya ada tidak, nitritnya, pH, atau bahkan kultur urin. Ada kalanya kalau dari hasil anamnesis kita mencurigai pasien itu punya penyakit yang mendasari seperti paratiroid, ya, gangguan dari kelenjar paratiroid, maka kita bisa lakukan evaluasi kadar paratiroid atau kadar vitamin D. Jadi kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai, tidak hanya menentukan jenis batunya, tapi mencari penyebabnya apa, ya, agar penyebabnya itu bisa kita obati juga supaya tidak muncul. Karena seringkali penyebab terjadinya munculnya batu itu sebenarnya seringkali sebagai suatu akibat, ya, baik itu karena pola makan, gaya hidup yang tidak sehat, ataupun penyakit-penyakit yang mendasari. Ini radiologi, ya, ini kita juga pemeriksaan radiologi dengan BOF atau foto polos abdomen, USG, IVP, dan sebagainya. Oke, kita skip, ya.
Nah, ini diagnosisnya tadi sudah saya jelaskan. Kenapa kita perlu menganalisis batu? Dengan mengetahui jenis dan komposisi batunya, maka kita harus bisa melakukan upaya pencegahan supaya nggak relapse, nggak muncul lagi. Ya. Kita bisa dapatkan sampel atau bahan analisis batunya itu dari pembedahan produk keluar spontan. Metodenya ya tadi kita bisa lakukan makroskopis, kita cek secara kimia ini dengan mencampur dengan reagen tertentu atau dari menggunakan alat otomatis, tapi biasanya jarang ya. Nah, pemeriksaan makroskopis batunya dicuci dengan air, dikeringkan, kemudian kita periksa ukurannya, bentuk, warna dan susunan. Nah, ini komposisinya ya. Ini contoh dari kalsium oksalat secara makroskopis, kalsium fosfat, karbonat, asam urat, struvit, sistem ya. Itu pemeriksaan makroskopis. Kimianya batu itu digerus, kemudian kita campur dengan reagen tertentu, kemudian kita evaluasi apakah muncul warna, endapan dan gas. Ini tahapannya. Ada beberapa reagen yang dipakai untuk menentukan batu ya. Nah, contohnya untuk menentukan pH kita bisa pakai 1 ml Aquades, kita panaskan, kemudian kita pakai pH indikator. Ini cara menentukan karbonat. Nanti yang dilihat muncul tidaknya gas yang timbul atau tidaknya ya. Ini oksalat juga sama, pakai gas yang dilihat, kalsium keruh atau tidaknya, fosfat warna, amonium perubahan warna, asam urat, kolesterol ya nanti bisa dilihat. Oke, jadi itu cara kita memeriksa batu dan jenis batu. Nah, ini terapinya ya, terapinya tetap cairan itu volume air yang kita konsumsi setiap hari itu harus cukup banyak ya. Kita batasi asupan dari sodium ya, garam ataupun asupan-asupan lain seperti asam urat ya, minuman-minuman berkarbonasi itu dibatasi. Nih dilihat, kalau batunya adalah batu kalsium maka ini yang dibatasi ya. Kalau batu uric acid ya batasi konsumsi dari urin. Jadi itu pentingnya kita mengetahui jenis batu ya. Selain kita membatasi makan ya, minumnya juga harus diperbanyak, aktivitas fisik diperbanyak, maka biasanya bisa diberikan obat-obatan juga yang tujuannya untuk membuat batu tadi bisa pecah ya, bisa dikeluarkan dari urin. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu dibedakan biasanya adalah upper dan lower, atas dan bawah. Atas itu pada pyelonefritis dan ureteritis, lower itu sistitis dan uretritis. Secara klinis, klasifikasinya dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa komplikasi dan dengan komplikasi. Nah, ini epidemiologinya ya, 90% sistitis itu paling banyak. Wanita lebih sering mengalami ISK dibanding pria, 3:1. Lansia juga lebih sering ya. Faktor resikonya ini PKB, ya, karena hormon, pemasangan kateter, ada batu, usia lanjut, aktivitas seksual, ya, dan sebagainya. Pasien-pasien
wanita itu memiliki uretra yang ukurannya lebih pendek, ya. Dari kontrasepsi atau hormon juga berpengaruh. Infeksi saluran kemih yang terjadi bisa disebabkan dari berbagai macam mikroorganisme, antara lain virus, bakteri, dan jamur. Nah, bakteri yang paling sering itu adalah patogenik Escherichia coli. Bakteri komensal. Nah, ini kalian mesti ketahui ya. Di mikro kalian sudah dapat pelajaran ini belum? Bakteri komensal apa saja, bakteri potensial apa saja. Ya. Ini bakteri penyebab, faktor risiko, ya, mekanisme pertahanan saluran kemih. Jadi pada urin manusia itu umumnya cenderung pH-nya asam. Secara mekanisme pertahanan itu akan membuat urin itu tidak tolerable ya terhadap patogen. Ini adalah mekanisme pertahanannya. Osmolalitas urin yang tinggi, adanya inhibitor, mechanical flushing. Jadi ketika kita mixi pancaran dari air kemih itu sebenarnya adalah suatu mekanisme pertahanan. Dari mucosa immunity juga sama. Ya. Dari mucosa immunity adanya mucosa immunoglobulin A ataupun sekresi prostat dari laki-laki ini juga punya mekanisme pertahanan. Tahapan ISK diawali dari bakteri-bakteri patogen ini berkolonisasi di uretra, kemudian dia secara ascendant atau naik akan menuju ke bladder, vesika urinaria. Bakteri patogen ini di dalam vesika urinaria akan bereplikasi dan membentuk biofilm. Jadi biofilm itu semacam lapisan ya, dia akan membuat pertahanan untuk bakteri ini makin kebal terhadap antibiotik. Ini yang salah satu menyebabkan terjadinya retensi antibiotik. Kemudian akan naik ke ureter ya, menuju ke ginjal. Nah, di ginjal bakteri tadi akan menyebabkan infeksi parenkim ginjal yang disebut pyelonefritis. Nah, kondisi ini kalau tidak diobati dengan segera maka dapat menyebabkan bakteri berkembang biak di ginjal dan menyebabkan gagal ginjal akut yang merupakan salah satu komplikasi dari ISK. Ya, ini sama masih menjelaskan bagaimana patogenesisnya ISK sampai terjadi bakteri EMIA, AKI, akut kidney injury ya, gagal ginjal akut ataupun sampai urologi sepsis. ISK ini di rumah sakit termasuk yang paling sering untuk menyebabkan terjadinya sepsis ya, bakteri EMIA dan sepsis dan kemudian kematian termasuk paling sering. Gejala ISK tergantung dari lokasinya. Jika mengenai infeksi parenkim pyelonefritis maka muncul keluhan nyeri pada daerah pinggang ya, demam yang tinggi, malaise, nausea, vomiting ya. Biasanya kalau dicek urin leukosit bakteri bisa tinggi. Pada sistitis frekuensi mixinya meningkat, ada hemorrhaging, nyeri di sekitar pubis ya, leukosit dan terdapat bakteri di urin. Pada anak kurang dari 2 tahun biasanya gejalanya nggak terlalu khas. Jika kita dapatkan anak kurang dari 2 tahun dengan enuresis, ini
Oke, ini diagnosisnya tetap kita lihat dari gejala klinis ya, dan pemeriksaan penunjang dari analisis urin ataupun kultur urin. Spesimen yang dipakai mainstream, ini adalah urin pagi hari, aliran pertama dibuang dulu untuk menghindari kontaminasi, aliran urin porsi tengah yang diambil tanpa menghentikan miksi. Jadi ketika aliran pertamanya dikeluarkan ya, kita mengedukasi pasien tanpa menghentikan misi baru ditampung ya. Risikonya memang biasanya agak kotor ya, pasti kena ke tangan, setelahnya cuci tangan yang bersih. Oke, bisa juga suprapubic, tapi ini biasanya pada kasus tertentu karena cenderung invasif kita harus mau pakai ini ya, pakai jarum, pakai spek. Kateter kalau dilakukan pada pasien-pasien yang menggunakan kateter, maka harus diperhatikan prosedurnya. Tidak boleh mengambil dari kantong urinnya. Ini tahapannya ya, jangan lupa antiseptik harus diperhatikan ya, cara pengambilannya pada bayi atau anak. Biasanya kita bisa gunakan urin kolektor. Ini aspirasi urin dari kateter, jangan diambil di kantongnya ya. Ini seringkali nanti kalau kalian koas di rumah sakit, perhatikan tidak boleh diambil di kantong urin. Analisis urin, kita perhatikan makroskopisnya, warna, kejernihan, bau busuk ada atau tidak. Kita bisa cek urin dipstick dengan cari celup ini ya. Biasanya pada ISK ada leukosit positif, nitrit positif, sedimen mikroskopis, leukosit, eritrosit, dan bakteri. Oke. Nah ini nanti kalian bisa baca. Ada kalanya kita butuh lakukan kultur urin ya. Kultur urin ini pada hasil screening yang positif, pasien dengan gejala ISK ya, ISK yang berulang, atau kita perlu menentukan terapi antibiotik yang tepat. Ini caranya, saya skip aja ya, nanti nggak cukup waktunya. Kultur urin ini merupakan gold standar ya, jadi tapi perlu diperhatikan persiapan untuk pelaksanaan. Biasanya tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi antibiotik. Kalau sudah dikonsumsi, biasanya cenderung akan steril, nggak tumbuh kumannya ya. Nah ini interpretasinya bisa dilihat. Ada istilah juga yang disebut dengan bakteri uri asimptomatik. Ini kalau bakteri urinnya positif tapi nggak ada gejala. Kultur urinnya diperiksa 2 kali juga positif tapi gejalanya nggak ada. Ini penyebabnya ya. Kenapa sih bisa false negatif, kultur urinnya nggak tumbuh tapi sebenarnya orangnya ada gejala ke arah ISK? Mungkin orangnya sudah minum antibiotik 7 hari sebelum kultur, minum air berlebih, kontaminasi desinfektan dan sebagainya, atau mungkin karena infeksi mikroorganisme yang lain bukan karena bakteri. Ini terapi yang bisa diberikan ya. Pielonefritis ini tadi kalau mengenai parenkim ginjal. Faktor risikonya usia, paling banyak pada usia tua biasanya. Pasien-pasien dengan imunokompromis, diabetes, HIV dan sebagainya juga punya faktor risiko untuk terjadi pielonefritis atau infeksi pada parenkim ginjal. Penyebab paling banyak biasanya karena bakteri, yaitu bakteri E. coli yang patogen. Ini kita bisa dapatkan pasien dengan demam dan leukositosis, jadi leukositnya akan meningkat. Dari pemeriksaan urin, biasanya kita bisa temukan leukosit di urin, protein di urin, dan adanya sel glitter ya.
liter. Kita bisa cek juga kultur urin dan terapinya adalah antibiotik. Oke, ada pertanyaan? Nggak terlalu susah ya. Terakhir, pemeriksaan lab di bidang urologi. Oke. Nah, ini review ya, review saja bagaimana tubulus ginjal, peranannya dalam transport aktif, ya, elektrolit, pengaturan elektrolit natrium, kalium, kalsium, ya, ini perlu dipelajari. Nanti kalian review. Oke, saya masuk pada pemeriksaan laboratorium apa saja. Selain yang sudah kita ketahui, biasanya ada blood, kreatinin, oke. Nah, pemeriksaan elektrolit urin ini menggunakan spesimen urin 24 jam. Urin ditampung pada wadah penampung urin yang sudah diberi pengawet. Jadi elektrolit urin ini biasanya kalau kita ingin mengetahui ya kelainan dari elektrolit, kita selain periksa serum juga periksa urin. Spesimennya adalah urin 24 jam. Ini nilai rujukannya. Jadi selain pemeriksaan dari serum, ternyata bisa dilihat juga dari urin ataupun cairan tubuh yang lain. Kemudian ada pemeriksaan rasio BUN dibagi kreatinin. Normalnya rasio ini adalah 10-20. Jadi ketika BUN, nilai BUN dibagi kreatinin itu normalnya ini, ya. Ketika ada peningkatan rasio BUN dibagi kreatinin, maka ini adalah salah satu indikasi kemungkinan gangguan yang terjadi di ginjal itu adalah gangguan prerenal. Prerenal itu bisa muncul sebelum masuk ke ginjal. Jadi mungkin penyebabnya adalah dari diare, ya. Ini kalau BUN-nya meningkat, kreatininnya normal. Ketika BUN dan kreatinin sama-sama tinggi, maka ini mayoritas adalah penyebabnya postrenal, ya. Rasio BUN dibagi kreatinin yang meningkat itu postrenal. Kalau rasionya turun, BUN-nya turun, kreatininnya bisa normal, rasionya sehingga rendah, ya, rasionya menurun. Ini biasanya terjadi gangguan atau kerusakan yang sifatnya renal, gangguannya di ginjal. Ini pentingnya kita melihat rasio BUN dan kreatinin. Jadi mulai sekarang kalau kalian dapat soal kasus, diskusi, dan ada BUN dan kreatinin, coba mulai pelajari. Dihitung rasionya. Normalnya 10-20, ya. Jadi kalau dia rendah, kemungkinan ini adalah gangguan renal, ada di ginjalnya. Kalau tinggi, rasionya lebih dari 20, maka ini postrenal ataupun bisa prerenal, ya. Ini ya, lebih dari 20 prerenal, kurang dari 10 turun, ini 10-20 normal atau postrenal. Ini perlunya melihat rasio BUN kreatinin. Ada pemeriksaan lain di bidang urologi yaitu clearance kreatinin. Di sini kita melihat kadar kreatinin urin dalam urin yang disimpan 24 jam di tampungnya, ya. Jadi urin 24 jam, jadi jam 7 pagi pasien bangun tidur, ya. Ketika bangun tidur biasanya kita kan ingin buang air kecil, nah itu buang air kecil pertama dibuang, tidak perlu ditampung. Setelahnya kalau mau buang air kecil lagi ditampung sampai jam 7 pagi keesokan harinya. Itu adalah urin 24 jam cara penampungannya. Dikalikan volume atau produksi urinnya
dibagi kadar kreatinin serum dikali 1,73 per luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh itu kita perlu tahu BP dan TB. Ya, masukkan ke rumusnya luas permukaan tubuh. Nah, perhitungan ini disebut clearance kreatinin. Bagaimana menentukan luas permukaan tubuh? Ini bisa kita gunakan nomogram Du Bois. Jadi di sini ada semacam skala tinggi badan, ini berat badan. Kita tentukan, kita tarik garis. Nah, garis yang menyinggung itu di mana titiknya? Ini adalah luas permukaan tubuh. Ya. Ada laju filtrasi glomerulus atau GFR atau LFG bahasa Indonesianya ya, atau estimasi GFR, EGFR. Ini adalah melihat kecepatan laju filtrasi glomerulus, kecepatan penyaringan ya dari ginjal. Ada beberapa rumus, jadi ini sebenarnya adalah perhitungan, bukan diperiksa di lab. Kalau kalian lihat hasil lab ya nanti ada bun, kreatinin, kemudian GFR. Ini adalah ini, GFR ini. Dia menghitung kecepatan penyaringan dari ginjal. Ada 3 rumus yang terkenal yaitu Vogt-Raschkow, MDRD, dan CKD-MB. Masing-masing rumus ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, ini caranya. Jadi ini biasanya sudah masuk ke dalam sistemnya di lab, nggak perlu dihitung ulang ya, sudah bisa langsung ketahuan. Apa manfaatnya mengetahui laju filtrasi glomerulus? Kita bisa mengestimasi bagaimana fungsi ginjal seseorang. Karena apa? Kreatinin serum ini punya keterbatasan, yaitu dipengaruhi oleh massa otot. Sehingga ketika kita menentukan GFR dengan kreatinin yang sama pada usia yang berbeda, tentu GFR-nya bisa berbeda. Dan ini akan kita bisa lihat fungsi ginjalnya apakah masih baik atau ada penurunan. Namun karena pemeriksaan ini dipengaruhi juga oleh kreatinin, sedangkan kita ketahui bahwa kreatinin itu sangat dipengaruhi oleh massa otot, ya, diet protein dan sebagainya, maka tetap ada keterbatasan di situ. Sehingga pemeriksaan apa yang lebih baik daripada kita menentukan kreatinin dan GFR yang ditentukan dari kreatinin, yaitu pemeriksaan sistatin C. Sistatin C ini parameter yang lebih baik untuk bisa melihat kemungkinan seseorang itu mengalami gagal ginjal, ya, gagal ginjal kronis ataupun penurunan fungsi ginjal dengan sistatin C. Namun relatif lebih mahal biasanya. Tapi dia tidak dipengaruhi oleh massa otot. Jadi kalau ada perubahan orang itu jadi kurus, massa ototnya berkurang, dia tidak akan berpengaruh, beda dengan kreatinin. Tidak dipengaruhi juga oleh makanan, beda dengan kreatinin. Pemeriksaan yang lain ada beta 2 mikroglobulin. Ini bisa menentukan kerusakan fungsi ginjal juga. Biasanya cukup sering dimintakan kalau ada seseorang dengan nefropati diabetik, ya, kita pengen tahu ada mulai gangguan ke ginjal atau tidak pada pasien-pasien diabetes. Ada parameter di laboratorium yang namanya albumin urea. Albumin urea ini kita melihat peningkatan ekskresi albumin di urin untuk melihat kerusakan ginjal. Ya, sebenarnya sama dengan mikroalbumin, hanya pada mikroalbumin ini kadar yang terdeteksi biasanya lebih rendah, makanya disebut mikro. Jadi dalam kadar kecil dia sudah bisa terdeteksi. Kalau albumin urin melihatnya pada
30 sampai 300 atau lebih dari 300 ini albumin. Kalau kurang dari 30 istilahnya biasanya mikroalbumin urin ya. Ini untuk menentukan ada atau tidaknya CKD, chronic kidney disease. Rasio albumin dibagi kreatinin ya, ini juga bisa kita tentukan. Biasanya menggunakan sampel urin 24 jam. Ini interpretasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah lewat 4 menit. Oke, nanti ujiannya bisa ya short essay, 1 soal aja, nggak susah. Nanti silakan dipelajari